Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Apa kabar Bu Santi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi saat ini cuaca sedang tidak menentu Bu. Kadang hujan, kadang panas. Gak enak ke badan ya? Iya, betul, Bu Dewi. Terima kasih sebelumnya ya, Bu Dewi ya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bu Dewi juga dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Amin. Apakah sekarang Bu Dewi sudah pulang dari sekolah atau sedang free nggak, Bu Dewi? Kalau saya ini ada sedikit permasalahan nih, Bu Dewi. Sepertinya saya butuh teman untuk sharing. Saya ingin menyelesaikan permasalahan uh, yang saya hadapi. Saya galau gitu loh, Bu Dewi. Mungkin setelah saya sharing dengan Ibu, masalah saya barangkali siapa tahu bisa tercerahkan. Seperti itu, Bu Dewi. Oh iya, amin, amin, amin. Iya Bu Santi, tidak apa-apa kalau mau cerita sekarang. Kebetulan saya sekarang sedang bebas, tidak ada jadwal. Dengan senang hati saya siap mendengarkan loh. Kita mau ngebahas apa tadi? Punya masalah kegalauan ya Bu Santi ya? Iya, iya betul, Bu. Galau saya Iya. akhir-akhir Saya ini. lihat akhir-akhir ini juga Bu Santi suka terlambat loh mengumpulkan LMS, tugas-tugas di LMS itu. Oh iya, Ibu tahu ya, Bu ya, tentang permasalahan itu. Ini loh Bu Dewi, akhir-akhir ini saya akhir-akhir ini saya ada sedikit permasalahan. Jadi saya itu banyak keteter. Tapi sebelumnya saya bilang terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah perhatian dengan apa yang terjadi pada diri saya gitu loh Bu. Iya, sama-sama Bu Santi. Kebetulan kan kita satu kelompok ya, jadi harus bisa saling. Dan masalahnya kalau boleh tahu situasi seperti apa sih yang Bu Santi sedang hadapi saat ini? Iya, sebenarnya saya malu menceritakannya Bu Dewi. Tapi baiklah, saya akan menceritakannya supaya saya sedikit dapat lebih lega dan saya merasa lebih dapat seimbang terhadap semuanya. Tentu saja supaya urusannya lancar ya Bu ya, ya Bu Dewi ya. Uh, Betul, betul. ya, Iya. oke. Begini Bu, uh, saya itu merasa akhir-akhir ini merasa berat sekali dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saya. Seperti yang Ibu tahu ya, saya suka cerita sama Ibu ketika saya di PGP itu, ketika lokakarya suka cerita ya Bu, bahwa saya itu memegang dua kelas. Kelas 1, kelas rendah, yaitu dengan kelas gemuk, antara satu kelas itu 35 anak Bu, saya sendiri sampai jam 1. Tentu saja tenaga saya terkuras ya Bu ya, kebayang ya kalau kelas 1. Selain itu, Ibu juga tahu bahwa sekolah saya sekolah penggerak. Nah, di sana itu saya memiliki tugas tambahan tugas di luar mengajar. Saya harus melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah imbas, di mana di kontrak itu sampai ke bulan Desember. Jadi saya itu selalu ada schedule buat keluar sekolah melakukan pengimbasan. Dan di saat yang sama juga saya itu menjadi melaksanakan bersama Ibu pendidikan. Iya Bu Santi, jangan khawatir ya. Ceritakan masalah Bu Santi dengan saya. Anggap saja kita kan udah sama-sama teman dari dulu ya, teman satu angkatan, sekarang ketemu lagi di CGP. Jadi silakan ceritakan saja. Lalu apalagi nih keluhannya kalau boleh tahu? Bu Santi terlempar, mohon maaf bagaimana ini ya?
Cut. Baik, Bu Santi, masih terhubung kah? Saya coba menghubungi Bapak Pasil ya, Bu. Bangga. Ya, Bu. Oke, selamat datang kembali Bu Santi. Iya, halo Bu Dewi. Maaf Iya. ya, barusan di saya mati lampunya. Iya. Tolong deh cerita saya. Maaf ya Bu Dewi. Nggak apa-apa Bu Santi. Boleh tarik napas dulu Bu Santi ya. Tarik napas. Relax, buang. Oke, satu kali lagi Bu Santi, tarik napas. Oke, sip. Gimana? Siap dilanjutkan? Siap dilanjutkan Bu Dewi. Oke. Ya. Baik, ada permasalahan saya ketika saya memegang tanggung jawab memegang kelas rendah, terus saya harus pengimbasan, kemudian saya juga di waktu yang sama harus pendidikan PGP ini. Nah seperti itu Bu Dewi, awal-awal saya mampu, namun kesini-kesini saya merasa bahwa semuanya jadi keteter loh Bu Dewi, jadi semuanya tidak maksimal seperti itu. Dan dalam mencapai tujuan atau target awal itu semuanya menurun Bu, seperti itu. Baik, kalau menurut saya udah luar biasa ya Bu Santi memegang 2 kelas gemuk dalam satu waktu, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kira-kira nih kalau kita skalakan dari angka 1 sampai 10, posisi Bu Santi sekarang untuk memenuhi target-target dari tugas-tugas yang Bu Santi emban itu ada di poin berapa sih? Kalau saya kira-kira ya Bu ya, mungkin ada di poin 6 Bu, seperti itu. Bisa digambarkan 6. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Bu Santi bisa menurun ke poin 6 gitu, kalau boleh saya tahu? Iya Bu, mungkin itu karena saya perhatikan dari awal karena ketidakmampuan saya dalam mengatur waktu Bu, seperti itu sepertinya. Oke, tapi selama ini saya lihat sudah luar biasa loh Bu Santi ya dengan berbagai kegiatannya. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Bu Dewi. Iya, terus saya juga mau tanya nih Bu Santi ya, kira-kira yang membuat Bu Santi bisa kuat, bisa menyelesaikan semua kegiatan tersebut di dalam satu waktu yang berbarengan itu kira-kira apa sih? Iya Bu, yang jadi kekuatan itu kata saya mah karena keyakinan. Jadi saya memiliki keyakinan dan motivasi. Saya selalu berpikiran ketika apa-apa yang ada di pundak kita atau datang tanggung jawab ke kita, berarti kita mampu menyelesaikannya. Seperti itu Bu, saya punya keyakinan seperti itu pada awalnya Bu. Kayak gitu.
berarti berawal dari keyakinan ya Bu ya. Nah, berarti hari itu harus Ibu kuatkan lagi. Wajar ya kalau menurut saya seorang manusia, seorang guru sekaligus keluarga juga ya, kita ibu rumah tangga. Kalau semangatnya itu naik turun, kata saya itu wajar. Nah, kalau lelah boleh refresh sejenak gitu ya, berhenti sejenak. Tapi bukan untuk berhenti terus-menerus Bu Santi ya. Dan saya kira Bu Santi bisa kencangkan kembali motivasinya atau keyakinannya itu supaya tugas-tugas Bu Santi bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kemudian kira-kira apa sih yang dapat Bu Santi lakukan atau persiapan apa saja gitu yang harus Ibu siapkan supaya tugas-tugas Ibu itu bisa beres tepat waktu, jadi Bu Santi tidak merasa keteteran. Iya, ya karena itu kan menjadi permasalahan utama saya ya Bu Dewi ya. Saya pun sempat berpikir sepertinya saya itu harus membuat kayaknya skala prioritas kayak gitu deh Bu Dewi. Mungkin yang membuat semuanya bisa lebih teratur kayak gitu. Misalkan saya membuat jadwal harian mungkin, misalkan jadi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Karena saya merasa bahwa sekarang itu yang satu bisa maksimal, sementara yang lainnya keteteran. Seperti itu, Bu Dewi. Iya betul ya Bu Santi, saya juga setuju tuh membuat jadwal atau skala prioritas untuk diri pribadi ya, jadwal harian supaya lebih teratur. Kira-kira bermanfaat nggak ya kalau bikin jadwal gitu, kata Bu Santi, manfaatnya apa tuh? Iya, banyak manfaatnya kayaknya Bu. Jadi saya lebih termanage. Jadi saya nggak berat sebelah dan semuanya bisa diselesaikan dengan seimbang. Karena saya tidak bisa fokus di salah satu, sementara yang lain keteteran nggak bisa kayak gitu. Jadi sepertinya saya harus mulai membenahi diri kayaknya Bu Dewi ya. Iya, betul ya Bu Santi ya. Nah kira-kira kapan nih Bu Santi mau melaksanakan target untuk membuat jadwal-jadwalnya itu? Yang pertama saya bulatkan niat dulu deh, kayaknya sekarang nanti malam sambil saya merenung dengan sebaik-baik mungkinnya, saya buat rencana kegiatan supaya lebih teratur lagi Bu Dewi. Oke. Saya tunggu ya kelanjutannya. Nanti saya pengen lihat nih jadwal-jadwalnya Bu Santi. Siapa tahu saya bisa mempraktikannya juga ya, karena saya sendiri juga butuh. Oke, Bu Dewi. Tenang saja, kita bisa kolaborasi ya Bu ya. Oke. Ya Bu Santi, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Menurut saya itu langkah yang sangat baik ya untuk bisa segera dipraktikkan dan jangan sampai terlupakan. Iya, siap Bu. Sepertinya segitu aja dulu Bu. Saya laksanakan satu persatu ya biar semuanya bisa maksimal. Dan saya mau ucapkan terima kasih nih sekali lagi buat Ibu. Soalnya Ibu sudah meluangkan waktu biar bisa sharing sama saya Bu, seperti itu. Saya jadi merasa lebih tenang, terus lebih semangat lagi untuk memperbaiki semuanya supaya seperti awal-awal lebih baik lagi. Seperti itu Bu Dewi. Iya, sama-sama Bu Santi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bu Santi udah mau berbagi dengan saya, karena saya juga secara tidak langsung gitu belajar ya Bu Santi ya. Tetap semangat ya Bu Santi, yakin bisa mengatasi masalah ini dan semoga bisa lebih baik lagi. Siap, semangat Bu Dewi. Makasih ya Bu, selamat beristirahat Bu Dewi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Malam.